Adapun fakta-fakta yang terungkap pada persidangan, satu, bahwa benar pada hari Senin bulan April tahun 2023 sekitar pukul 8.45 WITA di Desa Papayato, Kecamatan Papayato, Kabupaten Pawato telah terjadi tindakan penganiayaan dilakukan oleh terdakwa Witkar alias kawan terhadap korban alias Ajrun. Penasihat hukum terdakwa tidak membantah dan atau menolak seluruh alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum selama persidangan ini. 3. Bahwa keterangan korban dan sejumlah saksi lainnya telah didengar keterangannya di muka persidangan ini yang pada pokoknya hanyalah berpihak pada korban karena antara korban dan sejumlah saksi tersebut masih memiliki hubungan darah. 4. Bahwa terdakwa telah menjelaskan dengan jujur, jelas dan komprehensif di muka persidangan ini yang mengenai peristiwa yang terjadi, bahwa terdakwa merasa dibodoh-bodohi oleh korban yang mana sejumlah pohon kelapa miliknya ditebang dan harus minta ganti rugi seperti kejadian sebelumnya yang dialami. Padahal terdakwa mengetahui bahwa telah memberikan klarifikasi lewat persaksiannya pada persidangan ini bahwa tanah yang ditanami pohon kelapa yang diklaim bukanlah milik korban dan tidak memiliki legalitas atau status pemilikan tidak jelas. 5. Bahwa keterangan saksi meringankan atau Aditjar Abdul Aziz Hasan alias Aji dalam persidangan ini membenarkan adanya tindak penganiayaan yang dilakukan terdakwa alias kawan terhadap korban bernama Ajrun berdasarkan keterangan terdakwa kepadanya selesai kejadian. 6. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang disampaikan kepada saksi Aditjar, tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa bukanlah sebuah unsur niat atau kesengajaan, melainkan korban yang memicu emosi terdakwa dengan mengeluarkan kalimat kenapa angka Romawi 4. Analisis yuridis. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan ini, baik keterangan para saksi maupun korban itu sendiri, kami selaku penasihat hukum terdakwa menganalisa dan mencermati dengan teliti bahwa penerapan sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana yang dituntut kepada terdakwa dengan 23 dinilai belum memberi rasa keadilan sesuai perbuatan terdakwa, bahwa unsur pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 tidak menjabarkan uraian secara rinci dan jelas tentang batasan-batasan dari kata penganiayaan, sehingga patutlah menimbulkan perspektif yang berbeda bagi penasihat hukum terdakwa. Oleh karena akibat dari perbuatan terdakwa yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan, jabatan atau pencarian bagi korban, sehingga menurut hemat kami penerapan pasal tersebut tidak sesuai. Bahwa berdasarkan keterangan surat visum et repertum yang menjadi salah satu alat bukti, tidak menerangkan sedikit pun dampak dari penganiayaan itu oleh karena dokter pemeriksa. Oleh karena dokter pemeriksa bukanlah dokter ahli atau spesial di bidangnya, melainkan hanya dokter umum, sehingga keterangan korban yang tidak bisa beraktivitas dan tidak bisa makan selama 4 bulan adalah mustahil dan berlebihan serta mengada-ada. Angka Romawi 5. Kesimpulan, upaya pembelaan ini dibuat dan disusun bukanlah suatu hendak agar terdakwa bebas dari segala konsekuensi hukum, melainkan sebuah ikhtiar hukum agar sebelum yang mulia majelis hakim yang terhormat memberikan putusan telah memperoleh keterangan, gambaran serta bukti-bukti dari persidangan ini, hingga sampailah pada suatu keyakinan dalam menemukan kebenaran material atas suatu perbuatan pidana dapat ditentukan secara benar, adil dan bijaksana. Hal-hal yang meringankan terdakwa selama mengikuti persidangan selalu bertindak sopan, jujur, tertib, kooperatif serta tidak berbalik-balik. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terdakwa selama hidupnya belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan seorang istri, seorang anak, dan 2 orang cucu yang seharusnya patut terdakwa nafkahi. Terdakwa di usianya yang senja ini mengaku sudah sering sakit-sakitan, apalagi penglihatannya yang mulai menurun atau rabun. Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada korban dan keluarga korban yang diucapkan di muka persidangan ini. Terdakwa di mata masyarakat adalah sosok yang ramah dan rendah hati. Hal-hal yang memberatkan menurut hemat kami tidak ada. Angka Romawi 6. Penutup. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum berkeyakinan kepada majelis hakim yang mulia bisa sependapat dengan kami bahwa terdakwa tidak memiliki rumusan pasal yang menjadi dasar tuntutan jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada majelis hakim yang mulia agar mengadili dan memutus perkara ini secara arif dan bijaksana. Adapun yang menjadi pertimbangan kami agar majelis hakim yang mulia berkenan, 1. Memohon kepada majelis hakim yang mulia agar mengabulkan permohonan ini. 2. Memohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan seringan-ringannya kepada terdakwa. 3. Memohon kepada majelis hakim yang mulia agar biaya perkara terdakwa dibebankan pada negara. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et boro.
Demikian nota pembelaan atas nama terdakwa. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marisa, 2 Oktober 2003. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Nixon Umar Esa. Terima kasih. Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.